Ya, halo Kwanda Friends. Kembali lagi sama saya Suci. Ja, kyo wa Nihongo manabimashou, minasan. Minasan, konnichiwa. Kyo no benkyou wa kore desu. Jadi hari ini kita akan belajar kata tunjuk satu yang kemarin kita review lagi, dan yang kedua adalah kita belajar kata tanya untuk kata tunjuk. Nah, sebelumnya itu di sebelah kanan atas ini udah ada tanggal. Sekarang yang masih ingat dulu, yang kemarin-kemarin, sekarang ini tanggal berapa? Dibacanya bagaimana? Yang baru join nggak apa-apa, diikutin aja ya. Nih, sekarang itu Nigatsu Mika Suyobi. Oke, jangan dilupain ya ini ya. Bulan 2, tanggal 3, hari Rabu. Oke, Wanda Friends? Nah, sekarang itu kita akan nge-review yang kemarin lagi ya, yang koso ado, yang kore sore are, kono sono ano, dan kata tanyanya. Oke, Wanda Friends, jangan dilupain pelajaran yang kemarin. Jadi ini kita akan review. Wanda Friends, di sini ada rumus yang kemarin ya, rumus kore sore are dan kono sono ano. Jadi kalian nanti membedakan kore sore are dan kono sono ano itu dari rumus ini. Oke, kita bahas yang sebelah kiri dulu yang warna abu-abu. Pertama kita akan bahas kore sore are, kata tunjuk ya. Kata tunjuk ini, itu, dan itu yang jauh. Bedanya apa? Nih, kalau kore itu kan kayak kemarin ya, kore itu ini, sore itu, are itu untuk benda yang jauh. Ini untuk benda ya, khusus untuk benda. Nah, di sini udah ada pola kalimatnya, korewa, titik-titik, no, titik-titik, des. Titik-titik itu dibacanya nani-nani. Oke, korewa, nani-nani no, nani-nani des. Nani-nani ini diisi dengan kata benda. Oke, Wanda Friends, diisi dengan kata benda ya. Nah, kita lihat contoh nomor 1. Nomor 1 itu yang artinya menerangkan. Jadi gini, korewa nihongo no hong desu. Ini adalah buku bahasa Jepang. Oke, di sini tuh, di bawah udah ada artinya ini adalah buku bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang ini bisa kalian ganti dengan ini yang kalimat kata-kata kedua ini ada komputer. Dan yang ketiga itu ada jidosha. Artinya adalah komputer, jidosha adalah otomotif. Oke? Nah, ini sengaja aku nggak kasih artinya agar kalian dicatat ya. Jadi biar kan kemarin banyak yang bilang mau belajar bahasa Jepang. Jadi silakan kalian catat. Kore wa nihongo no hong desu. Berarti ini adalah korewa, ini adalah buku bahasa Jepang. Di artinya langsung ke belakang dulu ya, dari des dulu. Wa, terus langsung lari ke belakang. Hong no nihongo no hong, berarti buku bahasa Jepang. Oke. Nah, korewa komputer no hong desu, berarti ini adalah buku komputer. Jadi buku komputer gitu, buku di dalamnya tentang komputer. Nah, terus korewa jidosha no hong desu, berarti ini adalah buku otomotif. Gitu ya. Nah, yang kedua itu artinya kepemilikan. Korewa Rika sang no hong desu. Ini adalah buku punya Rika. Oke. Korewa Rika sang no hong desu. Ini adalah buku punya Rika. Oke. Kalau misalnya gini, ini adalah buku punya saya. Korewa watashi no hong desu. Gitu ya. Watashi no hong desu. Rika sangnya diganti watashi no. Jadi kata benda satu menerangkan kata benda dua. Nih, kita lihat. Kono sono ano, ini yang nomor 3, itu rumusnya adalah kono sono ano. Yang tadi, wa nani nani kore wa nani nani no, nani nani des, itu adalah untuk kore sore are. Kalau kono sono ano, itu diikuti langsung dengan kata benda, baru wa, kata benda 2, dan no des. Gitu ya. Contohnya nih, lihat nomor 3. Kono no to wa karina sang no des. Artinya, notes atau buku catatan ini punya Karina.
gitu ya. Jadi kono ini diikuti langsung kata benda. Kalau kore ada wa-nya dulu. Dia tidak diikuti langsung dengan kata benda. Oke? Jadi kono kabang wa karina sangno des. Lihat yang nomor 2. Nomor 3 yang kata kedua, kabang. Kabang itu artinya tas. Oke? Dan yang kata ketiga jitensha artinya sepeda. Oke? Jadi kono no to wa karina sangno des. Kalimat kata kedua, kono kabang wa karina sangno des. Kono jitensha wa karina sangno des. Nah, kalau karinanya kalian ganti dengan watashi bisa. Jadi kono no to wa watashi no des, berarti not ini adalah punya saya gitu. Jadi kono itu intinya kono itu diikuti langsung dengan kata benda. Kalau kore tidak diikuti dengan kata benda. Oke, Wanda friends. Yang kemarin masih bingung ya, gitu ya bedanya kore sore are dan kono sono ano. Nanti kita ada latihan dan ada contoh-contoh kalimat yang lain. Nah, nih. Ya masih bingung nih. Yang udah ngerti, coba lihat di sini yang kemarin, PR yang kemarin. Kalau yang atas itu untuk kore sore are atau kono sono ano. Menurut kalian gimana? Nih, yang atas itu, nah betul. Mochi, benar. Yang atas itu untuk kore. Oke? Yang bawah itu untuk kono sono ano. Karena lihat tuh, yang atasnya langsung titik-titik ada wa kan? Makanya dia jadi kore. Contoh ya, contoh nomor 1. Ini ada buku. Kore wa watashi no hong desu. Ini adalah buku punya saya. Oke. Di sini kata benda satunya, yang pertama itu adalah kore sore are. Yang kedua itu kono sono ano. Jadi kore wa, ini tetap ya, kore wa watashi no. Nah, yang titik-titik kedua silakan kalian isi dengan buku, buku tulis, buku pelajaran. Nah, ini adalah contoh di manga. Coba kalian ada yang bisa baca nggak nih? Tapi jangan lihat yang kotaknya. Jadi kalau manga itu dibacanya dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Oke, rata-rata manga itu adalah vertikal. Ya. Nih aku bacain. Nah, arenanda. Dibilang gitu. Nah, arenanda. Jadi mungkin ada sesuatu di tempat yang jauh, terus dia bilang gini, "Hey, itu apa?" Dia bilang gitu. Terus si yang satu lagi jawab, gitu. Bingung gitu, apa ya? Gitu, kayak gitu deh. Nah, di sini are. Are itu berarti jauh dari dua-duanya ya. Are itu jauh dari dua-duanya, dan kenapa dia pakai are? Kenapa nggak pakai ano? Karena di sini nggak ada kata bendanya. Oke, jadi dia pakai are. Are itu. Gitu. Nah, next. Nih, contoh bedanya kore sore are dan kono sono ano. Dia bilang gini, watashi no kore, kono chokore to keki kudasai. Dia bilang gitu. Hai, gitu si mbak-mbaknya. Jadi, ini dia bilang gini, watashi kore, saya yang ini. Saya mau yang ini, gitu. Terus, dia bilang lagi, kono chokore to keki kudasai. Yang cake, yang kue coklat yang ini, gitu. Tolong kue coklat yang ini, dia bilang gitu kan. Jadi, kono langsung ada kata bendanya. Kalau kore, kalian cuma bilang ini. Yang ini nih, gitu. Terus kalau misalnya ya kalau kono itu pulpen yang ini, gitu. Bedanya di situ ya. Yang no, kono, sono, ano, dan are, kore, sore, are. Oke? Udah paham ya bedanya kore, sore, are, dan kono, sono, ano? Next. Nah, udah ya, udah paham sekarang. Karena lihat contoh-contoh ini ya. Nah, ada satu lagi nih, contoh manga. Dia bilang gini, dari kanan ke kiri dulu ya. Korewa, dia bingung. Soalnya dia nggak tahu itu apa. Korewa. Terus dijawabnya, mausu. Soreo tsukate
so sasuno yo, dia bilang kayak gitu. Jadi si yang lagi duduknya bingung, ini apa gitu, korewa, dia bilang gitu. Terus si yang satu lagi bilang itu mouse gitu. Kalau itu digunakan bisa buat mengoperasikan komputer gitu ya. Artinya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada sore. Sore itu karena bendanya dekat dengan si yang duduk ini. Makanya yang duduk ini bilangnya kore karena di dekat ini gitu. Nah, terus si yang jauh itu yang di belakangnya bilang sore karena benda itu lebih dekat sama yang duduk. Oke? Kalau misalnya jauh dari dua-duanya itu bilangnya are. Nah, paham kan sekarang karena melihat contoh-contoh ini? Nah, sekarang adalah pertanyaannya nih. Kore, sore, are, nan desu ka? Jadi, salah satu untuk menanyakan itu ada nani atau nan. Oke? Nani atau nan. Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Gitu. Ini apa? Itu apa? Itu apa? Jadi tergantung bendanya jauh, dekat, atau gimana. Jadi baru pakai kore, sore, are, wa nan desu ka? Gitu ya. Contoh kalimat nih, 1. Ini ada si Tarasang dan Budisang. Oke, si Tarasang yang senyum, Budisang yang duduk di meja. Tarasang nanya, sore wa nan desu ka? Gitu dia bilang. Itu apa? Karena jauh bendanya tuh. Budisangnya bilang, kore wa pasokong desu. Ini laptop. Gitu. Oke? Kore wa nan desu ka? Sore wa pasokong desu. Next. Nah, selain itu ada dore. Dore itu artinya yang mana. Kalau itu kan tadi nan atau nani, itu artinya adalah apa. Sekarang ada dore. Dore itu rumusnya kata benda wa dore desu ka. Oke? Nah, ada tarisang sama anisang. Tari bilang gini, anata no kabang wa dore desu ka? Tas punya kamu yang mana? Anata itu artinya kamu, kabang itu artinya tas, dan dore itu yang mana. Jadi itu kalau misalnya kita dihadapkan oleh beberapa pilihan dan punya kamu yang mana gitu. Tas kamu yang mana? Terus Ani bilang kore desu gitu. Contoh ya, gini misalnya, ini ada 3 spidol. Terus habis itu anata no makawanan dore desu ka gitu. Dia nanya yang mana? Kalau ada beberapa pilihan yang mana, terus langsung dijawab kore desu gitu. Oke? Next. Nah, coba latihan. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Kita baca bareng-bareng dulu, ada Tari dan Ani. Sore wa nan desu ka? Zashi desu. Nan no zashi desu ka? Jidosha no zashi desu. Gitu. Itu apa? Oh, majalah. Majalah apa? Majalah otomotif. Gitu. Kurang lebih percakapannya seperti itu. Nah, ini ada latihan lagi. Kono kasawa anata no desu ka? Iye, chigaimasu. Arisang no desu. So desu ka? Gitu. Jadi, kono kasawa anata no desu ka? Payung ini apakah punya kamu? Iye, chigaimasu. Tidak, bukan punya saya. Arisang no desu. Punyanya Ari. So desu ka? Oh, gitu. Gitu. Jadi, di sini kasanya bisa diganti dengan kata benda lain. Ada empitsu atau yang lainnya. Oke? Nah, begitu. Selesai. Wanda Friends semua yang masih mau ngikutin kelas kita, silahkan dicek aja kita ada kelas apa lagi. Kelasnya Kak Suci nanti ada lagi kapan, tanggal berapa, dan jam berapa juga silahkan dicek. Nanti silahkan join dan jangan lupa follow Instagram kita. Terima kasih semuanya. Sayonara. Mina, arigato. Arigato.